Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan sampaikan contoh kasus apa yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, bahwasanya tegangan bending itu banyak digunakan di dalam bidang keteknikan, utamanya teknik mesin. Karena apa? Di dalam banyak konstruksi mesin seperti poros, balok, itu biasanya akan menerima pembebanan berupa pembebanan lentur, sehingga dari situ menjadi dasar bagi kalian untuk bisa memahami bagaimana merancang sebuah balok ataupun poros yang aman ketika balok atau poros tersebut menerima pembebanan lentur. Kalian bisa lihat contoh soal seperti ini. Misalnya kita memiliki balok yang ditumpu oleh titik A dan B sepanjang 6 meter, kemudian beban yang bekerja ini berupa beban merata. Kebetulan beban merata ini besarnya itu 5 kilonewton per meter. Kemudian kalau kalian lihat ke arah kanan, gambar yang di sampingnya, maka bentuk balok yang menumpu beban ini, ya, jadi balok yang ini saja, ini memiliki ukuran seperti ini, ya, bentuknya seperti balok, seperti huruf I ya, seperti huruf I dengan lebar seperti pada gambar. Misalnya untuk bagian flange-nya ini 250 mm dengan ketebalan 20 mm. Demikian juga pada bagian atas ini memiliki ukuran yang sama dengan bagian yang bawah. Nah, ini yang jadi persoalan adalah kita diminta untuk menentukan berapa kira-kira tegangan lentur yang terjadi balok baik pada serat bagian bawah di sini maupun pada serat yang terluar yang pada sisi sebelah atas. Artinya, ketika ada beban yang arah seperti ini, tegak lurus terhadap balok, maka ini nanti akan menyebabkan terjadinya pelengkungan atau akan terjadi lenturan. Nah, lenturan yang terjadi itulah yang disebut sebagai tegangan lentur. Oke, sekarang apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Pertama, maka kita harus tentukan terlebih dulu ini gaya reaksi yang terjadi pada titik tumpu itu berapa. Saya pikir kalian sudah sangat paham, terutama yang sudah dapat nilai bagus untuk statika struktur, ini akan sangat mudah. Artinya apa? Artinya kita bisa tentukan reaksi di titik A maupun reaksi di titik B. Kalau kalian amati, di titik A ini berupa tumpuannya itu berupa engsel. Artinya di sini ada dua buah gaya yang tidak diketahui, yaitu arah vertikal namanya AY, tidak saya tulis ya. Kemudian arah horizontal ini namanya AX. Kemudian pada titik B ini berupa roll. Sehingga apa? Sehingga gaya arah vertikal ini tidak ada atau dianggap nol. Sedangkan gaya yang arah vertikal ini sebesar BY. Nah, kalau sudah, maka nilai-nilai tersebut bisa kita olah di sini. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, untuk menentukan titik momen yang paling efektif adalah di mana titik tersebut memiliki memiliki variabel yang tidak diketahui yang paling banyak itu di mana. Kalau kita lihat di sini ada AZ, ada AX, sedangkan di sini hanya ada BY. Maka dengan demikian kita putuskan saja titik A ini sebagai titik momen untuk menentukan berapa besar gaya reaksi tumpuan. Oke, berarti sigma momen sama dengan sigma momen di titik A sama dengan 0. Maka kita bisa dapatkan ini 5 kilonewton dikalikan dengan panjangnya ini adalah 6, kemudian dikalikan dengan setengahnya dari 6 ini. Ini ada 3. Ya, kemudian baru dikurangi 6 BY, berarti BY terhadap A itu kan jaraknya 6. Sehingga 6 BY dengan arah berlawanan, sehingga di sini kita berikan tanda minus. Sehingga apa? Sehingga BY itu sama dengan 5 kali 6 kali 3, itu ada 90. 90 dibagi 6, maka ini ketemunya
90 bagi 6 itu 15 kilonewton. Tandanya positif, artinya gaya yang kita berikan ini sudah memiliki arah yang benar. Setelah itu baru kita dapatkan penjumlahan gaya yang vertikal. Berarti ada AY ke atas, kemudian ada BY juga ke atas. Berarti ini positif, dikurangi karena arah beban merata ini arahnya ke bawah. Nah, beban merata total ini 5 kilonewton per meter dikalikan dengan 6 meter. Sehingga 5 kali 6. Maka AY otomatis kan bisa kita hitung. Ini 30, ini 15. Maka AY-nya sama dengan 15 kilonewton. Nah, setelah gaya-gaya reaksi di titik tumpuan ini ketemu semuanya, kita nggak perlu cari gaya AX ya, karena gaya AX ini otomatis 0 karena tidak ada gaya yang arahnya horizontal. Ini semuanya nyaris vertikal semua. Nah, kalau sudah, maka langkah kedua kita menentukan gaya geser dan momen lentur pada balok. Caranya bagaimana? Caranya segmen ini kita potong. Ya, balok ini kita potong, yang tadinya panjang seperti ini, maka boleh kita potong di sini, boleh kita potong di sini, yang penting di antara A dan B. Bebas kita menentukannya. Oke, sehingga apa? Sehingga ini ada gaya reaksi, kita tulis kembali, kemudian ini kita potong sepanjang X, kemudian gaya beban merata, tadi sudah disampaikan 5 kilonewton per meter. Sesuai kesepakatan konvensi tanda yang minggu lalu saya sampaikan, maka kita menggunakan, kalau yang kita lihat itu adalah balok sebelah kiri, maka kita menggunakan V-nya ini arah ke bawah, dan momennya ini berlawanan dengan jarum jam. Maka kita dapatkan sigma Fy kita jumlahkan semua. Ini AY, ini arahnya ke atas, berarti 15 ini positif. Dikurangi dengan ini, 5 kilonewton dikalikan dengan X, berarti 5X. Kemudian V-nya ini arah ke bawah, ini min V, sama dengan 0. Kalau V-nya kita pindah ruas ke sini, berarti kan jadi positif, maka otomatis V itu sama dengan 15 dikurangi 5X. Artinya X ini bisa kita hitung, gaya geser itu mulai dari titik 0 sampai dengan panjang balok, yaitu 6. Sehingga apa? X ini kita bisa ganti mulai dari 0, 1, 2, 3, sampai 6. Atau dengan apa istilahnya nilai yang lebih jaraknya lebih kecil, misalnya setengah, 1, 1,5, 2, 2,5, dan seterusnya sampai angka 6. Tidak ada masalah. Kalau misalnya ini 0, berarti 15 dikurangi 5 kali 0, maka ini 15 kilonewton. Kalau ininya 2, V-nya 2, maka 5X ini, X-nya kita ganti 2. 5 kali 2, 10, berarti 15 kurangi 10, maka ketemunya 5. Kalau ini di tengah-tengah balok, tengah-tengah bentangan, maka X-nya 3, berarti 15 dikurangi 5 kali 3. Maka 15 dikurangi 15, maka ini nilainya 0. Kalau ini misalnya kita buat menjadi 4, maka ini 15 dikurangi 5 kali 4. Ini 15 dikurangi 20, berarti min 5. Berarti ini min 5 kilonewton. Demikian seterusnya sampai di ujung balok nanti ketemunya min 15 kilonewton. Oke, kalau itu sudah kita dapatkan gaya geser yang bekerja pada sepanjang balok, maka kita bisa tentukan berapa momen yang bekerja sepanjang balok pula. Caranya bagaimana? Caranya sama. Nah, ini ada momen kan di sini kan? Berarti kita lihat ditinjau dari titik di sini, ya, di titik sini, ujung kanan sini, maka 15 dikalikan X. Nih, 15 kalikan X, kemudian 5 dikalikan dengan X, dikalikan dengan setengah X. Ya, ini kita bagi menjadi 2 kan, setengah X. Sehingga menjadi 5X kali setengah X. Nah, ini ada momen. Berlawanan dengan jarum jam. Misalnya ini perjanjian kita adalah kita kalau berlawanan jarum jam itu negatif, maka ini min M, sama dengan 0. Sehingga momen ini kita dapatkan, ini pindah ruas kan menjadi positif, maka 15X dikurangi 5 per 2 X kuadrat. Ya, X kuadrat. Jadi kalau momennya di titik 0, maka 15 kali
0, 0, 5/2 kali 0 kuadrat 0. Maka momen di titik 0 atau di atas titik tumpuan di bagian A, ini otomatis 0. Karena dia tidak memiliki jarak, sehingga otomatis momennya 0. Kemudian kalau misalnya kita buat ini 2, misalnya 2 meter bergeser, ini 2, berarti 15 kali 2, dikurangi 5/2, ini 2 kuadrat. Ini 2 kuadrat. Maka kita akan dapatkan 20 kN per meter. Kalau misalnya di tengah-tengah bentangan balok adalah 3 meter, maka 15 kali 3 dikurangi 5/2 kali 3 kuadrat. Maka kita akan dapatkan 22,5 kN. Demikian seterusnya, kita masukkan angka 4, 5, 6. Maka nanti akan kita dapatkan bentuk yang simetris. Mulai dari 0, ujung kanan 0. Ini ujung kiri 0, ujung kanan 0. Bergeser 2 meter, maka ini 20 kN. Bergeser dari sebelah kanan, ini juga 20 kN meter. Sorry ya, ini harusnya tidak negatif, tapi ini positif harusnya ya, harusnya positif. Kemudian kita gambar. Ini adalah SFD-nya. Nah, ini kita gambar dari sini. Ini 15. Ini kita 15, kemudian di ujung ini 15 di sini. 15. Karena ini sama ya, bentuknya simetris seperti ini, sebenarnya kita nggak usah tentukan mulai dari 2, 3, 4 sebenarnya, cukup dari 0 dan 6. Tapi tidak mengapa, ini saya ingin melatih kalian supaya nanti ketika kasusnya nanti tidak simetris, kalian bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga ini 15 positif, ini 15 negatif, maka kita tarik ke sini. Nah, sebenarnya ini juga sudah bisa kita tentukan berapa besarnya momen yang maksimum. Artinya apa? Momen ini akan maksimum itu kan berarti yang garis gaya ini yang memotong sumbu ini kan. Nah, ini kebetulan memotong sumbunya di sini. Ini seharusnya sama panjang, cuma gambarnya ini kurang simetrik sehingga kita dapatnya seakan-akan panjang sebelah kiri, padahal ini seharusnya sama. Nah, kalau kita dapat di sini sebagai titik potong, maka setengahnya dari 6 itu adalah ini kan, 3 kan, berarti luas segitiga ini kan, ini adalah momennya. Sekali lagi, luas segitiga ini adalah besaran momen. Sehingga luasan ini adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah alasnya ini adalah 3, tingginya 15. Berarti 45 kan? 45 dibagi 2, ketemunya 22,5. Persis dengan apa yang kita kerjakan dengan menggunakan rumus. Atau mau dilihat dari sisi sebelah sini juga sama. Berarti ini 3, ini 15, dibagi 2, ketemunya 22,5. Atau bisa juga kalian gambar dengan ini, data yang sudah kita miliki ini, kemudian kita gambar. Nah, ini kebetulan ini bentuknya seperti ini. Ya, melengkung, karena ini persamaan kuadrat. Ini melengkung begini. Dan ternyata yang tampak paling tinggi ini 22,5 kN. Dengan demikian, maka kita tentukan bahwasanya momen maksimum adalah 22,5 kN. Oke, langkah ketiga, maka kita harus menentukan berapa besar nilai momen inersia penampang. Nah, ini kebetulan baloknya ini tidak diberikan secara langsung berapa nilai I dan nilai C-nya nggak diberikan. Tetapi ini kita dipaksa untuk menghitung sendiri. Maka rumus dasarnya adalah I, ini adalah untuk masing-masing segmen yang nanti akan kita hitung, ditambah dengan AD kuadrat. Nah, kebetulan ini bentuknya balok, sehingga ini langsung saya tulis begini aja. Berarti sama dengan 1/12 PH pangkat 3 ditambah PH dikalikan D kuadrat. D itu berarti jarak antara titik tengah titik tengah luasan profil
dengan titik tengah masing-masing bagian dari profil tersebut. Nanti akan kita lihat ke atas kembali. Oke, kita lihat seperti ini. Misalnya seperti ini, ya. Maka I-nya itu 1/12, B-nya adalah 250, hanya ini 20. 20 ini dipangkatkan 3, ya. Berarti 1/12 kali 250 kali 20 pangkat 3 ditambah, ya, ditambah AD. A-nya ini berarti A itu berarti kan luasan, berarti B dikalikan dengan H kan? Ini 250, tingginya 20. Kemudian jaraknya itu di sini, dari sini, kemudian ke tengah-tengah ini. Jadi ini 20, berarti kalau kita bagi menjadi 2, ini kan 10. Berarti 150 ditambah dengan 10, maka 160. Maka kalian bisa perhatikan di bawah ini. Ya. Nah ini. Jadi 250 kali 20 dikalikan 160 kuadrat. Oke. Ini. Kemudian ditambah 1/12 kali 20 kali 300. Ini bagian mana? Ini adalah bagian yang di sini. Nah ini. Berarti 1/12 kali 20 ini adalah lebarnya. Ini 20 ya. Dikalikan dengan H-nya. H itu berarti 150 kali tambah 150. Berarti 300. Berarti ini. 1/12 kali 20 kali 300 pangkat 3. Kemudian AD-nya berapa? Nah, kebetulan kalau ini misalnya segmen ini kita potong di sini, maka D-nya itu berimpit. Ya. D-nya itu berimpit dengan titik berat dari profil tersebut. Sehingga apa? Sehingga nilai D-nya itu adalah 0. Makanya ini tidak kita tuliskan. Kita hanya sampai 1/12 kali 20 kali 300 pangkat 3. Nah, kemudian ini adalah bagian atas. Ya, bagian atas, kebetulan bagian atas ini sama dengan bagian bawah di sini, ya, sehingga ini nilainya sama saja. Karena bentuknya kebetulan masih simetris antara bagian bawah dan bawah. Bawah dan atas. Dengan demikian, I-nya kita dapatkan ini. 3,01 kali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Oke, clear ya? Kemudian, C-nya itu berapa? C itu kan menunjukkan titik terjauh dari titik pusat profil. Nah, kalau kalian lihat dari gambar di sini, titik terjauh itu berarti kan dari titik sini sampai ujung sini kan? Atau dari titik sini sampai ujung sini, yang bawah. Ini kebetulan sama, ini 150, ini tebalnya 20. Berarti titik terjauhnya 150 ditambah dengan 20. Maka ketemunya 170. Nah ini, ya. 170 mm itu adalah nilai C. Dengan demikian maka tegangan lentur bisa kita tentukan. Tegangan maksimum sama dengan MC dibagi I. Ingat, M yang kita gunakan adalah M maksimumnya. Tadi sebesar 22,5 kN. Maka kita masukkan di sini. 22,5 kali 10 pangkat 3 Newton meter. Tadi kilonewton berarti 10 pangkat 3 ya. Satuannya menjadi Newton meter. Dikalikan 170, ini milimeter. Dikalikan 10 pangkat min 3, ini untuk mengubah milimeter menjadi meter. Kemudian dibagi dengan I. I-nya tadi kita dapatkan ini satuannya milimeter pangkat 4, maka ini kita rubah menjadi meter pangkat 4. Maka nilai ini harus kita kalikan dengan 10 pangkat min 12. Kalau misalnya ini kalian hitung, kemudian dibagi dengan ini, maka kalian akan dapatkan besarnya tegangan maksimum itu 1,27 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi, atau bisa kita tulis 12,7 MPa. Nah ini nilainya sama antara sisi tarik di bagian bawah sini dengan sisi tekan di bagian atas memiliki nilai 12,7 MPa untuk tekanan maksimumnya. Ini sama, karena apa? Kebetulan bentuk profilnya adalah simetris. Kalau misalnya nanti ini memiliki bentuk yang berbeda, misalnya ini lebih pendek seperti ini, atau mungkin profil yang bagian atas ini hilang, maka nilai di serat atas dengan serat bawah itu tidak mungkin sama.
Demikian yang bisa saya sampaikan untuk satu soal ini.